akan melanjutkan part selanjutnya dari film Donghua yang berjudul Battle Through the Heaven. Noba mengingatkan sekali lagi ya bahwa konten ini full spoiler. Tanpa lama-lama lagi, yuk langsung aja kita masuk ke isi ceritanya. Xiaoyan yang kehilangan avatar Yuan Shen sama saja dengan lengannya dipotong dan bahkan kehilangan kualifikasi untuk bertarung melawan keabadian kaisar. Bahkan jika ada avatar pemakan jiwa, Xiaoyan hanya tahu sedikit tentang menggunakan kekuatannya. Meskipun avatar pemakan jiwa memiliki 10 juta jiwa, dia tidak tahu informasi lebih lanjut tentang tubuh itu. Ruang kekosongan. Apakah ada kemungkinan bahwa celah kekosongan ini dibuat olehnya untuk menipuku? Gumam Xiaoyan menyipitkan matanya. Dia mengingat gaya perilaku jiwa Jimmy. Sepertinya manipulasi semacam ini sangat mungkin terjadi. Xiaoyan melihat sekelilingnya, dan kekuatan jiwa domain yang kuat segera menyebar. Itu mengikuti aura yang ditinggalkan oleh avatar Yuan Shen. Dan kemudian Xiaoyan memang menemukan beberapa jejak. Seperti dugaan Xiaoyan, bahwa jiwa Jimmy tidak memiliki kekuatan untuk membuka celah kekosongan. Dan dia hanya menggunakan semacam tipuan untuk membuat Xiaoyan percaya bahwa dia sudah tidak ada lagi di sini. Auranya memang sudah hilang, tapi dari retakan ini tidak terlihat seperti retakan kekosongan. Ini lebih seperti ruang spasial sederhana. Jika demikian, maka kemungkinan besar dia masih tidak jauh dari jurang kutub, ucap Xiaoyan mengerutkan keningnya. Dengan persepsi spiritualnya yang sangat kuat, dia masih menemukan beberapa petunjuk. Namun, meskipun demikian, di jurang kutub ini tidak mudah menemukan seseorang tanpa mengetahui lokasi tepatnya. Xiaoyan yang segera memikirkan sesuatu kemudian melihat ke arah lautan hitam di bawahnya. Aku tidak tahu apakah ada harapan untuk meminta bantuannya, ucap Xiaoyan tersenyum asam. Orang yang paling akrab dengan tempat ini mungkin adalah Jiu Ying yang telah tinggal di jurang kutub selama tahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Dengan kekuatan Jiu Ying, bahkan jika avatar Yuan Shen dipromosikan menjadi bintang 2, itu tidak akan menjadi lawan Jiu Ying. Oleh karena itu, selama Xiaoyan bisa mendapatkan bantuannya, mungkin masih ada secercah harapan. Hanya saja Xiaoyan tahu bahwa meminta bantuan kepada Jiu Ying pasti bukanlah tugas yang mudah. Tapi masalahnya sudah sampai pada titik ini. Avatar Yuan Shen juga sangat penting bagi Xiaoyan. Jadi selama ada harapan, dia tidak akan memilih untuk menyerah. Tanpa ragu-ragu, sosok Xiaoyan bergerak menuju dasar laut hitam. Di bawah laut yang bergolak ini, sosok Xiaoyan berubah menjadi garis putih dan dia menyapu ke dasar laut dengan kecepatan tercepatnya. Setelah beberapa saat, Xiaoyan yang akhirnya berhenti dan nelayan di dasar laut yang dalam. Jiu Ying, di mana kamu? Teriak Xiaoyan. Setelah suara Xiaoyan menyebar, tidak ada tanggapan sama sekali dari Jiu Ying. Jiu Ying, aku berkata, keluarlah! Teriak Xiaoyan kembali. Dia tahu bahwa Jiu Ying pasti mendengar panggilannya, tetapi Jiu Ying memilih untuk mengabaikannya dan tidak menanggapi Xiaoyan. Aku memanggilmu atas nama Cusang. Tunjukkan keberadaanmu. Teriak Xiaoyan, suaranya bercampur dengan kekuatan jiwa dan amarah. Saat suara Xiaoyan keluar, air laut yang awalnya tenang akhirnya mengeluarkan suara menderu. Pada saat berikutnya, monster laut yang tak terhitung jumlahnya muncul di samping Xiaoyan dan mengelilinginya. Apa maksudmu? Kamu sudah mengatakan bahwa Tuan Cusang sudah mati? Bahkan jika kamu adalah reinkarnasinya, kamu bukan lagi yang mulia Cusang. Jika kamu tidak sopan seperti ini, aku tidak keberatan melenyapkanmu, ucap suara Jiu Ying bergema di dasar laut. Pada saat yang sama, 9 kepala raksasa muncul dari dasar laut. Sosoknya yang besar muncul di depan Xiaoyan dengan mulut penuh gigi tajam. Meskipun kata-katanya penuh dengan niat membunuh, tetapi suaranya seperti anak kecil. Apakah kamu berani membunuhku? Ucap Xiaoyan dengan dingin. Aku mengampunimu sebelumnya, hanya karena kamu reinkarnasi Tuan Cusang. Tapi jangan pernah berpikir aku tidak berani membunuhmu, ucap Jiu Ying juga menanggapi Xiaoyan. Apakah maksudmu kau ingin menghancurkan harapan Cusang? Meskipun yang mulia Cusang sudah mati, aku adalah reinkarnasinya.
Karena aku bisa menekanmu di kehidupan sebelumnya, maka aku bisa melakukan hal yang sama hari ini, ucap Xiaoyan. Aura yang mendominasi terpancar dari tubuhnya, dan dengan aura ini, Juyin merasakan perasaan yang akrab. Aku membutuhkan kekuatanmu untuk menemukan seseorang di wilayah jurang kutub, ucap Xiaoyan melanjutkan. Juyin jelas dikejutkan oleh aura Xiaoyan. Saat dia dalam keadaan linglung, Xiaoyan tiba-tiba menoleh dan menatapnya dengan dingin. Aku adalah reinkarnasi dari makhluk tertinggi. Jadi apa yang pernah aku miliki di masa lalu juga harus menjadi milikku di masa depan. Cepat temukan dia untukku. Kamu harusnya sudah familiar dengan jiwa Jimmy. Setelah masalah ini aku bisa membawamu kembali ke dunia sensi, ucap Xiaoyan. Ketika mendengar kata-kata sensi, tatapan Juying segera beralih ke Xiaoyan. Sebagian besar niat membunuh sebelumnya menghilang. Apakah ini benar? Tanya Juying. Sebenarnya Juying tidak seharusnya ada di sini. Dia adalah makhluk legendaris yang berasal dari dunia sensi, dan Yang Mulia Chusang telah meninggalkannya di sini selama ribuan tahun. Oleh karena itu, dia tidak bisa untuk tidak bersemangat ketika mendengar kata-kata dari Xiaoyan. Apakah kau masih meragukanku? Ucap Xiaoyan berkata dengan dingin lagi. Mata Juying langsung berubah. Kemudian salah satu kepala naganya membuka mulutnya dan mengeluarkan raungan yang sangat keras. Begitu suaranya menyebar, monster jurang yang telah berkumpul seolah-olah diperintahkan olehnya. Mereka menyebar ke segala arah dengan kecepatan tinggi. Di lautan hitam ini, ada monster raksasa yang tak terhitung jumlahnya, dan Juying merupakan pemimpin mutlak dari mereka semua. Jadi di bawah perintahnya, semua raksasa jurang langsung mematuhi perintahnya. Aku bisa membantumu, tapi kamu harus memenuhi janjimu dan membawaku kembali ke dunia sensi, ucap Juying berkata dengan serius. Jika kamu tidak bisa menemukan jiwa Jimmy, maka tidak perlu membicarakan tentang dunia sensi, ucap Xiaoyan menjawab dengan dingin. Selain itu, kamu seharusnya tahu di mana kaisar pemakan jiwa berada kan? Tanya Xiaoyan. Xiaoyan menebak di hatinya, jika Juying bisa memerintahkan para monster jurang ini, maka apa yang terjadi di seluruh wilayah jurang kutub tidak akan luput dari pandangannya. Aku menelannya, ucap Juying. Jawaban ini membuat Xiaoyan tercengang. Dia tiba-tiba menatap Juying lalu berkata, ditelan olehmu, ucap terkejut Xiaoyan dan Juying mengangguk. Ludahkan dia untukku, ucap Xiaoyan. Juying langsung membeku setelah mendengar itu. Mengeluarkannya, aku sudah menelan jiwanya, ucap Juying berkata dengan getir. Aku berbicara tentang ingatan jiwanya. Keluarkan untukku. Kamu jangan khawatir, kamu akan menelannya kembali setelah aku mendapatkan informasi dari ingatannya, ucap Xiaoyan. Ini agak sulit dilakukan, tetapi jika kamu hanya membutuhkan ingatannya, itu bukan masalah besar bagiku, ucap Juying. Setelah berbicara, ada cahaya yang mengalir di sekujur tubuhnya. Lalu salah satu kepala naga itu membuka mulutnya yang besar, dan aliran cahaya menyapu ke arah Xiaoyan. Cahaya ini secara mengesankan membawa ingatan kaisar pemakan jiwa. Meskipun itu tidak terlalu lengkap, namun masih memiliki ingatannya sekitar 70%. Jadi itu pasti memiliki ingatan yang kamu butuhkan, ucap Juying. Xiaoyan yang mengulurkan tangannya dan mengambil cahaya itu untuk avatar Yuanzhen. Xiaoyan masih tidak tahu apakah dia bisa merebutnya lagi. Tetapi pada saat ini, jika dia bisa memiliki ingatan tentang kaisar pemakan jiwa, setidaknya dia bisa menggunakan kekuatan penuh dari avatar pemakan jiwanya dan meringankan kebutuhan mendesak Xiaoyan untuk sementara waktu. Pada saat ini, kekuatan jiwa Xiaoyan menyebar dan memasuki cahaya di telapak tangannya. Cahaya ini benar-benar memiliki ingatan dari kaisar pemakan jiwa. Namun ingatan ini sangat rumit. Xiaoyan harus memilahnya dengan sabar dan membaca tentang puluhan ribu ingatan dari kaisar pemakan jiwa. Tubuh avatar pemakan jiwa dan tubuh avatar Yuanzhen memiliki atribut yang berbeda. Dalam pertempuran tertentu, avatar pemakan jiwa tidak akan kalah efektifnya dari avatar Yuanzhen. Untuk Xiaoyan sendiri, avatar juga merupakan salah satu metodenya yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan. Ini adalah keterampilan yang diberikan oleh Xie Chun kepadanya. Melalui teknik penggabungan tubuh, Xiaoyan memiliki kualifikasi untuk bertarung melawan keabadian kaisar.
Selain itu, Xiaoyan juga mengerti mengapa kekuatannya berkembang dengan sangat lambat. Itu karena energi dunianya sudah terbagi menjadi dua, yang mengakibatkan kekuatannya tidak bisa berkembang dengan baik. Sekarang jika dia ingin kekuatannya tumbuh secepat mungkin, maka dia harus mendapatkan kembali energi dunia yang seharusnya miliknya. Tapi untuk penguasa kuil pemburu dewa yang bernama Suci, dia memiliki protagonisnya sendiri. Suci adalah Suci sendiri, dia bukanlah Xiaoyan. Dari sudut pandang Xiaoyan, Sucilah yang mengambil energi dunianya. Demikian pula dari sudut pandang Suci, Xiaoyanlah yang mengambil energi dunianya. Sehingga kekuatan Suci terhenti selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Dan tidak peduli seberapa keras dia berusaha, dia sepertinya diseret oleh sebuah kekuatan. Tetapi Suci tidak tahu bahwa dunia Xuanyin adalah dunia bagian yang terbentuk karena dunia sensi. Jadi di antara Suci dan Xiaoyan pasti akan menjadi pertempuran takdir. Mereka bukanlah musuh, namun di antara kedua belah pihak harus ada salah satu dari mereka yang harus dimusnahkan. Xiaoyan yang telah kehilangan avatar Yuanzhen-nya, jika dia benar-benar ingin menghadapi Suci saat ini, dia bahkan tidak memenuhi syarat untuk bertarung. Apalagi kuil pemburu dewa yang didirikan Suci selama bertahun-tahun memiliki fondasi yang semakin kuat seiring berjalannya waktu. Oleh karena itu, bagi Xiaoyan sendiri, Suci adalah tantangan terbesar dalam perjalanannya. Di sisi lain, masih 500 tahun sebelum Xiaoyan bisa menggunakan pohon dunia lagi untuk kembali ke dunia sensi. Tetapi jika Xiaoyan tidak mengalahkan Cusi sebelum dia kembali, maka akan menjadi tugas yang sangat sulit jika dia ingin menyelamatkan dunia sensi. Setidaknya, untuk saat ini dia tidak memiliki modal untuk menyaingi istana surga manusia. Jadi Xiaoyan masih harus menjadi lebih kuat lagi. Selain istana surga manusia, ada juga Jin Taiwei dari aliansi abadi yang menunggunya. Pada saat ini, Xiaoyan menutup matanya dan membenamkan dirinya dalam ingatan kaisar pemakan jiwa. Baru kemudian dia mengerti bahwa kaisar pemakan jiwa sangat berbeda dengan istana surga manusia. Kaisar pemakan jiwa masih memiliki jiwanya sendiri. Hanya saja dia mengubah tubuhnya menjadi wadah jiwa. Tetapi perilaku kaisar pemakan jiwa sama buruknya dengan istana surga manusia. Dia membunuh semua makhluk hidup tanpa pandang bulu untuk merebut jiwa mereka. Pada titik ini, bahkan jika Xiaoyan meningkatkan avatar pemakan jiwa di masa depan, dia tidak akan mengambil tindakan seperti itu untuk meningkatkan kekuatan avatarnya. Tentu saja kecuali jika itu adalah jiwa para penjajah yang dibunuh oleh Xiaoyan. Di dunia kultivasi, tidak ada yang bisa mencapai integritas mutlak. Ini karena tidak ada definisi pasti tentang keadilan dan kejahatan. Satu-satunya hal yang harus dilakukan adalah memiliki hati yang jernih. Jadi Xiaoyan tidak akan membunuh tanpa pandang bulu untuk mendapatkan kekuatan. Dan ini sudah menjadi garis bawah yang dipegang oleh Xiaoyan. Sementara itu, setelah beberapa saat suara Zhu Ying tiba-tiba terdengar. Xiaoyan yang masih memilah-milah ingatan kaisar pemakan jiwa perlahan terbangun. "Ada berita bagus," ucap Zhu Ying. "Kalau begitu cepat katakan," ucap Xiaoyan yang sangat gembira saat mendengar kata-kata itu. "Aku sudah mengunci aura jiwa Jimmy. Aku tidak tahu di mana dia memiliki tubuh dengan kekuatan fisik yang baik, sehingga dia bisa muncul di wilayah utara jurang kutub dan tidak bergerak untuk saat ini," ucap Zhu Ying. "Ini belum terlambat. Ayo kita pergi," ucap Xiaoyan segera berdiri. Dia tidak bisa membiarkan jiwa Jimmy mengambil avatar Yuanzhen. Namun pada saat ini, Xiaoyan menatap Zhu Ying dan Zhu Ying menatap Xiaoyan. Keduanya tertegun sejenak. "Apa yang kamu lakukan dengan keadaan linglung?" "Pimpin aku jalan," ucap Xiaoyan berkata dengan marah. Zhu Ying menatap Xiaoyan. Dapat dilihat dari matanya bahwa dia terlihat tidak senang. "Kamu harus tahu bahwa jika kamu ingin kembali ke dunia sensi, hanya aku yang bisa membantumu," ucap Xiaoyan. Tentu saja ketika Xiaoyan benar-benar mengatakan ini, dia tidak memiliki kepercayaan di dalam hatinya. Hanya saja saat ini dia perlu membujuk Zhu Ying untuk membantunya. Meskipun caranya tidak terlalu bermoral, Xiaoyan benar-benar tidak punya pilihan lain. Pada saat itu, jika dia benar-benar tidak dapat membawa Zhu Ying kembali ke dunia sensi, diperkirakan bahwa orang ini tidak akan melepaskannya. Tentu saja Xiaoyan juga memikirkan tindakan balasan. Dan jika dia tidak bisa melakukannya, dia akan menyelinap pergi meninggalkan dunia ini. Tetapi jika demikian,
Jangan katakan datang ke dunia Xuanyi lagi di masa depan. Namun jika Xiaoyan bisa membawa Jiuying kembali, dia pasti akan melakukannya. Bagaimanapun kekuatannya yang kuat akan menjadi kekuatan yang besar saat Sensi diserang. Hanya saja pohon dunia di Pagoda Emas tidak dapat mengambil makhluk hidup apapun. Kecuali Xiaoyan mengambil Jiuying dan menjadikannya avatarnya. Dengan begitu Xiaoyan dapat menyegelnya peti mati Pagoda Emas. Mungkin hanya itu satu-satunya cara. Jelas meski tubuh Jiuying diambil dan tidak ada cara untuk mengambil jiwanya. Tapi Xiaoyan yakin bahwa pohon dunia tidak hanya ada di Pagoda Emas. Kalau tidak, bagaimana mungkin ada makhluk lain yang bisa datang ke dunia Xuanyin? Pasti ada cara lain untuk pergi ke dunia lain melalui pohon dunia. Ini semua hal yang harus dikatakan nanti. Hal terpenting saat ini adalah mendapatkan kembali avatar Yuan Shen. Pada saat ini, Jiuying sudah dikasih pemanis oleh Xiaoyan. Sebenarnya dia sangat enggan untuk mematuhi perintah Xiaoyan. Hanya saja dia telah tinggal di dunia Xuanyin terlalu lama, dan dia sangat ingin kembali ke dunia Sensi. Setelah Cusang membawanya ke sini, dia tidak dapat lagi kembali ke dunia Sensi. Sekarang Xiaoyan telah memberinya harapan untuk kembali ke dunia Sensi. Jadi meskipun Xiaoyan memarahinya, Jiuying hanya menggertakkan gigi dan menahannya. Segera sosok besar Jiuying perlahan-lahan menundukkan kepalanya untuk Xiaoyan. Xiaoyan melangkah maju, kemudian duduk bersila di atas salah satu kepala Jiuying. Ekspresi Jiuying sedikit rumit. Dalam hidupnya hanya ada satu orang yang pernah duduk di atas kepalanya, dan sosok itu adalah Cusang. Namun perasaan yang diberikan Xiaoyan saat ini tidak berbeda seperti di masa lalu. Hanya saja kekuatannya jauh lebih lemah. Bersiaplah, aku akan memulainya sekarang, ucap Jiuying. Sama seperti Xiaoyan yang masih duduk bersila. Tiba-tiba saja dia merasakan dorongan kuat ke belakang. Sehingga Xiaoyan segera menggunakan kekuatannya sendiri untuk menstabilkan tubuhnya. Tubuh berdaging yang tampak besar ini sebenarnya memiliki kecepatan yang sangat cepat, membuat seluruh air laut mendidih saat tubuhnya melesat lurus ke permukaan. Jiuying membawa Xiaoyan dan menjaram menuju wilayah utara jurang dengan kecepatan yang sangat cepat. Tidak lama setelah Jiuying membawa Xiaoyan pergi, sosok kelinci Bingyun muncul di dasar laut bersama Wu Chan. Tetapi ketika mereka tiba, sosok Xiaoyan sudah menghilang. Masih ada jejak dari sisa aura miliknya. Sepertinya dia baru saja pergi. Tapi selain auranya, ada juga aura Jiuying di sini. Mungkinkah Jiuying menelannya? Ucap kelinci Bingyun. Jika Xiaoyan benar-benar mati di sini, dia akan dihukum sampai mati oleh Ratu Chen Xianyan. Memikirkan semua ini, kelinci Bingyun hanya bisa terus mencari Xiaoyan. Meskipun kelinci Bingyun terus berbicara tentang tidak membiarkan Wu Zhan menungganginya, pada akhirnya dia mengalah dan menyuruh Wu Zhan menaikkannya untuk terus mencari Xiaoyan dengan cepat. Scene berganti di wilayah utara jurang kutub. Di kehampaan ini, ada gemuruh guntur yang menghantam air laut dari waktu ke waktu dan memicu lapisan gelombang yang tak terhitung jumlahnya. Di bawah pemandangan seperti kiamat ini, ada sesosok yang duduk bersila di atas kompas emas, dan sosok ini tidak lain adalah avatar Yuan Shen yang ditangkap oleh jiwa Jimmy. Bajingan itu seharusnya percaya bahwa aku sudah pergi dari jurang kutub. Gumam jiwa Jimmy, sudut mulutnya sedikit terangkat. Faktanya sejak Xiaoyan merebut tubuh kaisar pemakan jiwa, dia seharusnya menemukan keanehannya. Ini karena ketika Xiaoyan merebut avatar Yuan Shen di masa lalu, kekuatan merebut tubuh yang dimiliki jiwa Jimmy sangatlah kuat. Namun ketika keduanya bersaing lagi untuk merebutkan tubuh kaisar pemakan jiwa, seolah-olah jiwa Jimmy sama sekali bukan lawannya. Atas dasar ini sudah jelas bahwa jiwa Jimmy melakukannya secara sengaja agar Xiaoyan mengendurkan kewaspadaannya pada Yuan Shen. Hanya setelah tubuh asli Xiaoyan dan avatar Yuan Shen terpisahkan karena ledakan teratai api, barulah kekuatan sejati dari jiwa Jimmy untuk merebut tubuh benar-benar terungkap. Ketika Xiaoyan menyadarinya, dia mendapati bahwa tubuh avatar Yuan Shen sudah berada dalam kendali jiwa Jimmy. Sekarang masalahnya telah sampai ke titik ini, dan itu tidak dapat dipisahkan dari kecerobohan Xiaoyan sendiri. Sehingga dia harus membayar harga yang sangat mahal untuk itu. Sekarang jika dia ingin mengambil kembali avatar Yuan Shen, maka kesulitannya tidak akan lebih mudah dari pertama kali. Tentu saja sekarang Xiaoyan memiliki bantuan dari Jiuying. Akan lebih baik jika Jiuying bisa langsung menelan jiwa Jimmy. Sementara itu wilayah utara adalah tempat yang paling berbahaya di jurang kutub.
Itu karena ada guntur yang penuh dengan kekuatan penghancur ekstrim. Dan hampir tidak ada makhluk hidup yang berani datang ke sini. Itu sebabnya jiwa Jimmy memilih datang ke sini untuk bersembunyi. Mayat keabadian fisik bintang 5 mengandung kekuatan bintang yang agung. Jika semua kekuatan bintang ini dipindahkan ke avatar Yuan Shen, bahkan jika tidak mungkin untuk mencapai bintang 5, setidaknya untuk bintang 3 bukanlah masalah, gumam jiwa Jimmy. Saat ini jika jiwa Jimmy mau, dia bisa saja pergi dari jurang kutub sekarang. Tapi dia masih tidak ingin melepaskan kekuatan bintang agung yang terkandung dalam mayat keabadian fisik bintang 5. Bagaimanapun juga, kekuatan bintang ini sesuatu yang disempurnakan oleh keabadian fisik bintang 5. Dan itu dapat langsung diserap oleh avatar Yuan Shen tanpa banyak usaha. Bajingan itu seharusnya tidak tahu bagaimana klan Yuan Shen berkultivasi. Dia bahkan membutuhkan waktu ribuan tahun hanya untuk terobosan satu bintang. Sungguh disayangkan tubuh yang begitu berbakat jatuh ke tangannya. Sekarang aku pasti bisa membuat terobosan besar pada tubuh Yuan Shen. Dan kemudian aku akan berjalan menyamping di dunia Xuanyin ini. Ucap jiwa Jimmy mendengus dingin. Setelah mendapatkan avatar Yuan Shen, tentu saja dia tidak lupa untuk menghina kemampuan Xiaoyan. Faktanya Xiaoyan tidak pernah mengabaikan metode kultivasi avatar Yuan Shen. Setelah Xiaoyan keluar dari dunia yang luas, avatar Yuan Shen diam-diam disegel secara paksa di dalam pagoda emas. Itu sebabnya Xiaoyan tidak memiliki kesempatan untuk meningkatkan kekuatan avatar Yuan Shen. Tunggu sebentar lagi, setelah bajingan itu pergi, aku harus menyerap semua kekuatan bintang dari mayat keabadian fisik bintang 5. Hanya ketika kekuatan avatar Yuan Shen sangat kuat, maka bisa dianggap sepadan dengan semua biaya yang aku korbankan, ucap jiwa Jimmy. Ngomong-ngomong, jika bukan karena bajingan itu yang membawa avatar Yuan Shen pergi, aku khawatir tubuh Yuan Shen juga akan musnah bersama dunia yang luas. Jadi untuk hal ini, aku masih perlu berterima kasih padanya. Karena kebaikannya ini, sehingga avatar Yuan Shen bisa kembali ke tanganku lagi, ucap jiwa Jimmy tertawa bahagia. Ia dengan tenang menunggu di sini, menunggu Xiaoyan pergi dan kemudian menyerap kekuatan mayat keabadian fisik itu. Lagi pula waktu yang dibutuhkan untuk perpindahan kekuatan tidaklah lama. Celah kehampaan yang aku tunjukkan seharusnya cukup membuatnya putus asa. Sejauh ini tidak ada kekurangan. Bahkan jika dia menangis sampai mati, dia tidak akan tahu bahwa aku ada di sini. Awalnya aku ingin membiarkannya menyerap kekuatan bintang dari mayat keabadian fisik bintang 5. Begitu kekuatan avatar dan tubuh utamanya memiliki kesenjangan yang terlalu besar, maka serangan balik akan terjadi. Namun aku tidak pernah berpikir bahwa aku akan ditemukan oleh bajingan ini. Untungnya aku sudah siap, ucap jiwa Jimmy seringai muncul di wajahnya. Rencana pertamanya adalah membiarkan Xiaoyan menyerap kekuatan bintang dari mayat keabadian fisik itu, sehingga kekuatan avatar Yuan Shen akan jauh melampaui tubuh utamanya. Jika itu terjadi, maka jiwa Jimmy bisa dengan mudah mengambil avatar Yuan Shen dari tangan Xiaoyan. Namun tanpa diduga, dia ditemukan oleh Xiaoyan. Tetapi meskipun perkembangan masalah tidak sesuai dengan rencananya, pada akhirnya itu masih berada dalam kendalinya. Hahaha. Anak ini pasti sedang mencariku dengan panik dan bahkan mungkin berteriak ke langit karena putus asa, ucap jiwa Jimmy. Memikirkan hal ini, jiwa Jimmy merasa sangat segar dan sepertinya menikmati perasaan menipu Xiaoyan. Namun jiwa Jimmy tidak menyadari bahwa ada bayangan hitam besar yang perlahan muncul di belakangnya. Kamu menebaknya dengan sangat baik. Aku mencarimu kemana-mana, tetapi tampaknya aku beruntung telah menemukanmu. Sungguh membosankan. Trik petak umpet yang kamu buat tampaknya tidak terlalu bagus, ucap sebuah suara familiar terdengar seperti guntur di telinga jiwa Jimmy. Ketika jiwa Jimmy mendengar suara ini, dia merasa seolah-olah semut yang tak terhitung jumlahnya merangkak di kepalanya. Dia perlahan berbalik hanya untuk melihat. Kepala 9 Juyin sudah muncul di sampingnya. Jiwa Jimmy berdiri tiba-tiba dan sosoknya segera melesat ke belakang dengan cepat. Tetapi saat dia bergerak, dia menabrak sesuatu yang keras di belakangnya. Dan ketika dia menoleh, itu adalah tubuh besar Juying yang menghalangi jalan pelariannya. Apa yang tidak pernah diharapkan jiwa Jimmy adalah bahwa Xiaoyan meminta bantuan Juying. Ini adalah satu-satunya kesalahan perhitungan jiwa Jimmy. Dan dia melihat sosok Xiaoyan yang masih duduk bersila di atas kepala Juying. Juying, aku telah mengorbankan jiwaku untukmu sebelumnya, dan kamu berjanji padaku untuk menyingkirkannya. Sekarang kamu tidak hanya menelan janjimu, tetapi bahkan bersedia menjadi budak bajingan itu. Di mana harga dirimu?
Apa sebenarnya yang diberikan bajingan itu untuk membodohimu? Teriak jiwa Jimmy menunjukkan kepanikan. Saat ini kekuatan avatar Yuan Shen hanya mencapai bintang 2, yang sama sekali bukan tandingan Jiu Ying. Jaga nada suaramu. Aku Jiu Ying, selalu menepati janjinya. Selain itu, aku tidak mengenalmu. Jika kau berani memfitnahku seperti ini, aku tidak segan-segan untuk menelanmu. Ucap Jiu Ying langsung menjawab dengan dominan. Menghadapi keluhan jiwa Jimmy, dia tidak peduli sama sekali. Di dunia ini tidak hanya yang kuat dihormati, tapi juga yang kuat memiliki hak akhir untuk menafsirkan ucapan apapun. Jiu Ying memiliki keputusan akhir untuk mengakuinya atau tidak. Adapun jiwa Jimmy, dia hanya bisa menatapnya dengan suram. Tubuh fisik Yuan Shen awalnya milikku, dan orang di atas kepalamu adalah perampok. Jika kau datang ke sini untuk menelan seseorang, seharusnya dialah yang pantas kau bunuh. Ucap jiwa Jimmy berharap bahwa Jiu Ying memberinya belas kasihan. Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Jika kau benar-benar ingin membicarakannya, tubuh Yuan Shen ini bukan milikmu atau milikku. Kamu membunuh jiwa Yuan Shen asli untuk merampok tubuhnya, dan aku hanya merebut tubuh itu lagi darimu. Itu sebabnya kamulah perampok yang sebenarnya. Ucap Xiaoyan tersenyum dengan tenang. Pada saat ini, jiwa Jimmy dipenuhi penyesalan. Menyesal mengapa dia harus raka menunggu di sini demi menyerap kekuatan dari mayat keabadian fisik. Jika dia mengabaikannya dan pergi meninggalkan wilayah jurang kutub ini, dia pasti tidak akan tertangkap oleh Xiaoyan. Namun ini bukan sepenuhnya kecerobohannya. Lagi pula dengan kekuatan Xiaoyan, mustahil bisa menemukannya. Hanya saja jiwa Jimmy tidak berharap bahwa Xiaoyan membawa Jiu Ying sebagai pendukungnya. Sekarang jika Jiu Ying ingin membunuhnya, maka tidak ada harapan untuk melarikan diri. Kalian sungguh tercela. Kalian tidak punya malu untuk bersekongkol mengeroyokku, teriak jiwa Jimmy mengutuk. Teriakanmu sangat keras. Apakah ini yang kau maksud putus asa kepada langit? Ucap Xiaoyan tersenyum lembut. Ini adalah kata-kata jiwa Jimmy yang didengar Xiaoyan setelah mendekat sebelumnya. Dan sekarang dia mengembalikannya secara utuh. Jiwa Jimmy sangat marah sehingga dia ingin menyemburkan seteguk darah tua. Selain itu, wajahnya sangat suram di bawah paksaan kuat dari Jiu Ying. Di hadapan Jiu Ying, tidak ada sarana yang bisa dia lakukan untuk melawan, dan bahkan tidak mungkin untuk melarikan diri sekarang. Baiklah, karena itu masalahnya, maka aku tidak akan ragu-ragu lagi. Apakah kau pikir kau bisa merebut avatar Yuan Shen kembali bahkan jika ada Jiu Ying di sisimu? Karena aku tidak bisa mendapatkan tubuh ini, maka kamu juga tidak bisa memilikinya. Ucap jiwa Jimmy. Jelas dia berencana untuk meledakkan avatar Yuan Shen. Lagi pula hari ini dia sudah tidak bisa melarikan diri. Jiwa Jimmy benar-benar siap untuk mati. Ledakan diri dari avatar Yuan Shen pasti sangat kuat. Bahkan Jiu Ying tidak akan berani menanggungnya secara langsung. Namun tepat ketika jiwa Jimmy hendak meledakkan diri, tiba-tiba saja jiwa domain Xiaoyan menekannya. Selain itu, Xiaoyan tahu bahwa dia sendiri masih tidak cukup untuk menghentikannya. Segera energi yin gelap yang sangat dingin menyebar dari avatar pemakan jiwa. Aura ini memiliki dampak pencegahan mutlak pada jiwa seseorang. Energi yin yang seperti kabut hitam itu langsung menyelimuti avatar Yuan Shen dengan tujuan mengguncang kesadaran jiwa Jimmy. Tidak hanya itu, pada saat ini Jiu Ying juga sepertinya merasakan ancaman dari peledakan diri itu. Dia dengan bijaksana mengambil inisiatif membuka 3 mulutnya yang besar dan teriakan bayi yang merusak jiwa terpancar dari mulutnya. Di bawah 3 serangan berturut-turut ini, jiwa Jimmy langsung kehilangan kendali atas avatar Yuan Shen. Menggunakan kesempatan ini, kekuatan merebut tubuh Xiaoyan meletus tanpa ditahan. Dia memejamkan matanya, kemudian kehendak jiwanya memasuki tubuh avatar Yuan Shen. Avatar Yuan Shen sudah ditempati kehendak jiwa Xiaoyan selama ribuan tahun. Jadi dalam hal kesesuaian secara alami, Xiaoyan telah lama melampaui jiwa Jimmy. Kekuatan merebut tubuh dengan cepat menyebar di antara avatar Yuan Shen. Namun Xiaoyan juga merasakan pencegahan kuat dari kehendak jiwa Jimmy. Jiwa Jimmy juga memiliki kekuatan yang kuat untuk merebut tubuh. Hal ini membuktikan bahwa kemenangan Xiaoyan merebut avatar pemakan jiwa sesuatu yang disengaja oleh jiwa Jimmy, agar Xiaoyan memiliki ilusi bahwa jiwa Jimmy lemah. Bagaimanapun merebut tubuh merupakan kemampuan utama yang diandalkan klan Jimmy untuk bertahan hidup, dan kekuatannya untuk merebut tubuh begitu kuat, sehingga Xiaoyan sekali lagi memulai putaran persaingan dengannya. Bakat yang kau rebut
juga secara delusi mencoba menyaingi klan Jimmy asli. Bahkan jika hari ini aku tidak bisa mendapatkan tubuh fisik ini, aku pasti akan melakukan segala kemungkinan untuk menghancurkannya. Kamu memang di luar dugaanku, tapi permusuhan antara kamu dan aku telah terbentuk. Ketika dunia sensimu diserang, itu akan menjadi waktu kematianmu, ucap kehendak jiwa Jimmy di dalam tubuh avatar Yuan Shen. Untuk ancaman ini, Xiaoyan tidak menganggapnya omong kosong. Dia tidak tahu berapa banyak orang kuat yang sudah dijadikan avatar oleh jiwa Jimmy. Tetapi dengan kelicikan strategi jiwa Jimmy, tidak berlebihan untuk mengakuinya. Xiaoyan tidak peduli dengan ancaman kemarahan jiwa Jimmy dan tidak perlu memperdulikannya. Karena Xiaoyan memilih untuk berurusan dengannya, dia tidak pernah takut akan balas dendamnya. Ketika diriku yang sebenarnya tiba, bahkan dunia sensimu akan gemetar, ucap kehendak jiwa Jimmy mengancam kembali. Xiaoyan terdiam, dan jiwa Jimmy sepertinya merasa bahwa situasinya akan segera berakhir. Ia bertekad untuk meledakkan tubuh avatar Yuan Shen. Lagi pula ini hanyalah salah satu belahan jiwanya. Jadi yang terbaik adalah membawa Xiaoyan dan Jiu Ying ikut hancur bersamanya. Pada saat ini, jiwa Jimmy dengan gila-gilaan merusak tubuh avatar Yuan Shen, menyebabkan energi darah di tubuhnya menjadi tidak teratur, dan seteguk darah menyembur keluar. Tubuh avatar Yuan Shen bergoyang dengan lemah saat ini. Xiaoyan juga dengan gila-gilaan mengerahkan kekuatannya untuk merebut tubuh. Hanya dengan mengambil kembali avatar Yuan Shen, maka dia bisa menghentikan perusakan tepat waktu. Kekuatan jiwa Jimmy untuk merebut tubuh memang kuat. Namun energi yin dari kaisar pemakan jiwa serta teriakan sonik dari Jiu Ying juga mempengaruhi jiwa Jimmy. Oleh karena itu, Xiaoyan bisa dengan cepat mendapatkan kembali kendali atas avatar Yuan Shen. Adapun jiwa Jimmy, dia secara bertahap diperas keluar dari tubuh avatar Yuan Shen. Dan upaya untuk meledakkan tubuh avatar Yuan Shen juga terhenti secara tiba-tiba. Ingat, dendam ini tidak akan pernah berakhir. Kita akan bertemu lagi di dunia sensi. Dan pertemuan itu akan menjadi hari di mana dunia sensi diserbu habis-habisan. Kuharap kamu tidak akan terkejut ketika mengetahui tubuh asliku yang sebenarnya, ucap jiwa Jimmy yang sudah tidak berdaya. Dia hanya bisa menyaksikan Yuan Shen yang akhirnya direbut kembali oleh Xiaoyan. Jiwa Jimmy benar-benar diperas keluar dari tubuh Yuan Shen. Namun jiwa Jimmy tidak menyerah hanya karena ini. Ketika jiwanya keluar dari tubuh Yuan Shen, dia melesat langsung menuju tubuh utama Xiaoyan. Selama bisa menghancurkan tubuh fisik Xiaoyan, setidaknya dia bisa sedikit puas. Namun tepat ketika jiwa Jimmy menyapu ke arah Xiaoyan, tiba-tiba saja mulut berdarah melintas dan langsung menelannya. Tunggu dulu, sisakan ingatannya, ucap Xiaoyan buru-buru mengatakan. Dibandingkan dengan ingatan kaisar pemakan jiwa, Xiaoyan lebih membutuhkan ingatan jiwa Jimmy. Jiwa Jimmy ini tidak sederhana. Tubuh aslinya yang dia sebutkan mungkin juga akan berpartisipasi dalam invasi dunia sensi. Artinya tubuh aslinya kemungkinan besar berasal dari dunia Taisu. Sementara itu, Jiu Ying tampak sedikit tidak senang. Tetapi tubuhnya masih menggeliat dan dua cahaya muncul di depan Xiaoyan. Melihat dua cahaya ini, mata Xiaoyan tiba-tiba berbinar. Salah satu seberkas cahaya bukanlah ingatan, melainkan kekuatan jiwa Jimmy untuk merebut tubuh. Xiaoyan sangat gembira di dalam hatinya. Dia tidak menyangka bahwa Jiu Ying akan dapat membagi kemampuannya dan hanya melahap jiwanya. Xiaoyan menyentuh seberkas cahaya ini dengan jarinya. Setelah itu kekuatan merebut tubuh milik jiwa Jimmy bergabung ke dalam jiwa Xiaoyan di sepanjang ujung jarinya. Tidak diragukan lagi, berkah ini telah sekali lagi memperkuat kekuatan merebut tubuh yang dimiliki Xiaoyan. Untuk Xiaoyan, hal ini jelas merupakan rezeki nomplok. Peningkatan kekuatan perebutan tubuh juga sangat penting. Kekuatan merebut tubuh yang kuat bahkan bisa menjadi sarana utama Xiaoyan.